Pemimpin Ansarallah, Syed Abdul Malik Al-Houthi mengakui bahwa Yaman tetap waspada penuh, tepat saat gencatan senjata Gaza dimulai dan berjanji terus mendukung Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, hal ini diutarakan oleh Al-Houthi dalam pernyataannya Kamis 9 Oktober 2025. Al-Houthi menekankan bahwa pasukan Yaman akan tetap siaga penuh seiring dimulainya fase gencatan senjata Gaza. Lebih dari itu, dia menyatakan bahwa perjanjian di Gaza itu membuktikan kegagalan Israel dan sekutunya Amerika Serikat dalam mencapai tujuan. Gagal yang dimaksud adalah mereka gagal mendapatkan kembali tawanannya tanpa pertukaran tawanan, gagal melenyapkan perlawanan, dan gagal melakukan pemindahan paksa rakyat Palestina. Lantas pihaknya menyerukan kewaspadaan dan kesiapan tertinggi, menekankan pentingnya mempertahankan momentum dalam mendukung Palestina. Jelang gencatan senjata diteken, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas berupaya menangkap tentara IDF dari jarak dekat. Adapun lokasinya berada di lokasi militer Al-Ahwad di sebelah selatan kawasan Tel Al-Hawa di kota Gaza pada Rabu 8 Oktober 2025. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, hal ini diumumkan oleh Qassam dalam pernyataannya pada 9 Oktober 2025. Dia mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan tentara dan kendaraan Israel, sekaligus mengonfirmasi upayanya untuk menangkap seorang tentara selama operasi tersebut. Secara rinci, Al-Qassam terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel, menargetkan 2 tank Merkava dengan peluru Yashin 105 dan tandem. Diklaim mengakibatkan beberapa korban di pihak IDF, merujuk pada adanya pendaratan helikopter evakuasi. Sebagai informasi tambahan saja, pada 9 Oktober, antara Qassam dan IDF telah melakukan eskalasi baru di mana akibatnya 2 tentara terluka oleh alat peledak perlawanan di Gaza Utara. Pasukan Israel mulai menarik diri dari kota Gaza dan kamp pengungsi Shati. Sekaligus Brigade Cadangan Etzioni mulai menarik diri dari Khan Younis. Mengutip Kabarni pada 10 Oktober, hal ini diumumkan oleh Radio Angkatan Darat Israel pada 10 Oktober waktu setempat. Lebih tepatnya, Radio Angkatan Darat Israel mengatakan bahwa Brigade Cadangan Etzioni mulai menarik diri dari Khan Younis sebelah selatan jalur Gaza. Sekaligus mengabarkan bahwa pasukan Israel lainnya juga mulai menarik diri dari kota Gaza dan dari kamp pengungsi Shati menuju garis yang disepakati. Juga melaporkan bahwa militer telah mulai mengurangi jumlah pasukan yang berpartisipasi dalam operasi militer di jalur Gaza. Mencatat bahwa mereka telah menarik unit tempur dari Brigade Golani dan unit lain dari dalam jalur Gaza. Lebih lanjut, surat kabar Wala juga melaporkan bahwa Israel juga mengaku akan mengerahkan kembali pasukannya ke pos pemeriksaan tertentu, di mana sebagai upaya melindungi tentara yang mundur dan memantau situasi di lapangan. Menurut Wala, proses penarikan pasukan digambarkan sebagai proses yang rumit dan sensitif karena militer tidak ingin mempertaruhkan personilnya selama operasi. Amerika Serikat mengerahkan 200 personil militer ke Israel. Tujuannya memantau implementasi perjanjian gencatan senjata dengan Gaza. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, hal ini dilaporkan oleh seorang pejabat dengan tanpa disebutkan namanya pada 9 Oktober 2025. Selain pengerahan, Komando Pusat Amerika Serikat juga akan mendirikan pusat koordinasi sipil militer di Israel. Diharapkan yang akan membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan logistik dan keamanan ke wilayah yang dilanda perang selama 2 tahun sebelumnya. Sehingga pusat koordinasi itu akan dikelola sekira 200 personil militer Amerika Serikat dan ahli di bidang masing-masing, termasuk keahlian di bidang transportasi, perencanaan, keamanan, logistik, bahkan teknik. Seorang pejabat lain mengatakan pasukan yang akan datang adalah dari Komando Pusat Amerika Serikat serta dari berbagai belahan dunia lainnya. Menteri Kepolisian Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan peringatan terbaru seusai gencatan senjata berlaku, di mana Ben-Gvir akan menggulingkan pemerintahan Benyamin Netanyahu jika gagal membubarkan perlawanan Palestina Hamas. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, hal ini diutarakan oleh Ben-Gvir dalam postingannya di X pada 10 Oktober 2025. Lebih tepatnya, Ben-Gvir menekankan bahwa pihaknya akan membubarkan pemerintahan Israel jika kekuasaan Hamas tidak dibubarkan
dibubarkan. Seraya menambahkan dugaan bahwa Hamas telah dibubarkan, sementara dalam prakteknya masih ada dengan kedok lain. Lebih dari itu, Ben Gvir juga mengakui dukungannya diberikan atas pembebasan para tawanan. Namun pihaknya juga menegaskan bahwa partainya tetap tegas menolak pembebasan tahanan Palestina. Seraya menambahkan bahwa Netanyahu secara pribadi telah meyakinkannya bahwa Hamas akan dihancurkan, tapi nyatanya tidak. Amerika Serikat mengirimkan sekitar 200 tentara ke Israel untuk membantu mendukung dan memantau kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Tentara Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari tim yang terdiri dari negara-negara mitra, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku sektor swasta. Nantinya Komando Pusat Amerika Serikat juga akan mendirikan pusat koordinasi sipil militer di Israel. Kabar ini dibenarkan oleh Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat Militer Amerika Serikat. Mereka akan membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan logistik. Selain itu, menjamin keamanan ke wilayah yang dilanda perang selama 2 tahun. Seorang pejabat mengatakan, tim baru tersebut akan membantu memantau implementasi perjanjian gencatan senjata dan transisi menuju pemerintahan sipil di Gaza. Tentara tersebut dipastikan tak ada yang dikirim ke Gaza. Seorang pejabat lain mengatakan pasukan akan datang dari Komando Pusat Amerika Serikat serta dari berbagai belahan dunia lainnya. Pejabat militer Mesir, Qatar, Turki, dan mungkin Uni Emirat Arab akan dilibatkan dalam tim tersebut. Kini pasukan sudah mulai berdatangan dan akan terus berdatangan ke wilayah tersebut selama akhir pekan.